Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dioti Aulia Filda Gasya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Sri Kartika Tiffany dengan NIM F1081211025 kelas 3 reguler yang akan membahas terkait CP13, yaitu tentang autisme dan ADD/ADHD. Pertama kita bahas adalah autisme, meliputi pengertian, gejala, karakteristik, klasifikasi, penyebab, terapi, bentuk layanan pendidikan, peranan bimbingan konseling. 1. Pengertian anak autisme. Autisme berasal dari bahasa Yunani yakni kata auto yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditujukan pada seseorang penyandang autisme yang seakan-akan hidup di dunianya sendiri. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks, menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Yang kedua, gejala anak autisme menurut Asosela tahun 1996, yaitu yang pertama, isolasi sosial. Banyak anak autis yang menarik diri dari segala kontak sosial ke dalam suatu keadaan yang disebut extreme autistic allowance. Yang kedua, ada kelemahan kognitif. Sebagian besar, kurang lebih 70% mengalami retardasi mental atau IQ kurang dari 70, tetapi anak autis sedikit lebih baik. Ketiga, ada kekurangan dalam bahasa. Lebih dari setengah anak autis tidak dapat berbicara. Yang lainnya hanya mengoceh, merengek, menjerit, atau menunjukkan ekolalia atau menirukan yang dikatakan orang. Yang keempat, ada tingkah laku stereotip. Anak autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang, terus-menerus, tanpa tujuan. Yang ketiga, karakteristik anak autisme menurut buku Panduan Pedoman, Penanganan dan Pendidikan Autisme tahun 2011. Yang pertama, dalam interaksi sosial, seperti menyendiri atau aloof, pasif dan aktif tetapi aneh. Yang kedua, dalam komunikasi, yaitu bergumam, sering mengalami kesulitan memahami arti kata-kata dan menggunakan bahasa yang sesuai dan benar, mengulangi kata-kata tanpa bermaksud berkomunikasi, bertanya sering menggunakan kata ganti orang dengan terbalik. Yang ketiga, dalam perilaku dan pola bermain, abnormalitas dalam bermain seperti stereotip, diulang-ulang dan tidak kreatif. Yang keempat, ada karakteristik kognitif. Hampir 75-80% anak autis mengalami retardasi mental dengan derajat rata-rata sedang. Yang keempat, klasifikasi anak autisme. Menurut Cohen dan Bolton pada tahun 1994. Yang pertama, autis ringan. Di kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Yang kedua, ada autis sedang, masih menunjukkan sedikit kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Yang ketiga, ada autis berat, yaitu menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Yang kelima, penyebab autisme. Yang pertama, konsumsi obat pada ibu menyusui, seperti obat migrain, seperti ergotamine. Obat ini mempunyai efek samping yang buruk pada bayi dan mengurangi jumlah ASI. Yang kedua, faktor kandungan atau pranatal. Pemicu autisme dalam kandungan disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu sindroma rubella. Kemudian yang ketiga, ada faktor kelahiran. Bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan lama dalam kandungan, lebih dari 9 bulan beresiko mengidap autis. Yang keempat, ada peradangan dinding usus. Anak penderita autis umumnya memiliki pencernaan buruk dan ditemukan adanya peradangan usus diduga disebabkan oleh virus. Yang kelima, ada faktor genetika, yaitu gejala autisme baru bisa muncul jika terjadi kombinasi banyak gen. Yang keenam, ada keracunan logam berat, karena adanya sekresi logam berat dari tubuh terganggu secara genetis. Kemudian yang ketujuh, ada faktor makanan. Zat kimia dalam makanan sangat berbahaya bagi kandungan. Yang keenam, terapi bagi anak autisme. Menurut Noviza tahun 2004, metode terapi Applied Behavioral Analysis atau ABA, yaitu dengan memberi pelatihan khusus pada anak, yaitu memberikan positive reinforcement atau hadiah ataupun pujian. Kedua, metode terapi TEACH dilakukan untuk mendidik anak autis dengan menggunakan kekuatan relatifnya pada hal terstruktur dan kesenangannya pada rutinitas dan hal-hal yang dapat diperkirakan dan relatif mampu berhasil pada lingkungan yang visual dibanding yang auditory. Kemudian menurut Dr. Handojo pada tahun 2004, terapi perilaku, biomedik, fisik, sosial, bermain, perkembangan, visual, musik, obat, lumba-lumba, sosialisasi ke sekolah reguler dan sekolah pendidikan khusus. Yang ketujuh, bentuk layanan pendidikan menurut Siegel tahun 1996. Yang pertama, ada individual terapi, melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah, home-based therapy, dan kemudian homeschooling. Yang kedua, ada designated autistic class, salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal. Yang ketiga, ada ability group class. Anak-anak yang bisa melakukan imitasi sudah tidak memerlukan penanganan one-on-one untuk meningkatkan kepatuhan. Nah, yang keempat, ada social skills development and mixed disability class, yaitu terdiri atas anak dengan kebutuhan khusus, tidak hanya anak autis. Yang kedelapan, peranan bimbingan konseling bagi anak autisme. Yang pertama, identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi anak dan orang tua agar dapat memetakan kemampuan anak. Yang kedua, ada solusi atau program BK, harus mengacu pada hasil asesmen yang telah dipetakan sebelumnya. Yang ketiga, ada pelaksanaan proses. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai hasil asesmen, yaitu pemetaan kondisi anak kepada keluarga atau orang tua.
Bahasan yang kedua yaitu ADD atau ADHD meliputi pengertian, gejala, karakteristik, klasifikasi, penyebab, terapi, bentuk layanan pendidikan, peran bimbingan konseling. 1. Pengertian anak ADD atau ADHD. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Sebelumnya, pernah ada istilah ADD, singkatan dari Attention Deficit Disorder, yang berarti gangguan pemusatan perhatian tanpa hyperactivity, adalah subkategori kepada ADHD. Nah, secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Yang kedua, ada gejala inatensi. Anak sering mengalami kesulitan memusatkan perhatian atau tidak bisa fokus. Kemudian gejala impulsivitas, anak mengalami kelainan sikap atau ketidakharmonisan antara pikiran dengan tindakannya. Kemudian gejala hiperaktivitas, yaitu mengalami aktivitas gerakan motorik berlebih di atas rata-rata anak normal seusia. Yang ketiga, karakteristik menurut Farham S. Diggory. Yang pertama, sangat responsif terhadap rangsang, cenderung bermasalah dalam memilih dan menyaring ciri-ciri penting dari yang tidak penting. Kedua, mengalami fiksasi atau kemandegan, perkembangan bahwa seseorang yang mengalami gangguan perhatian lemah dalam proses mental. Kemudian yang ketiga, disinhibition. Aktivitas motorik terus-menerus dinampakkan sebagai akibat dari hiperaktivitas. Yang keempat ada dissociation, tidak mampu atau tidak dapat berpikir komprehensif. Yang keempat, klasifikasi menurut Roth Flanagan tahun 2002, yaitu sikap kurang memperhatikan atau mudah terganggu. Dapat diklasifikasikan yaitu tidak bisa memusatkan perhatian pada detail-detail atau melakukan kesalahan yang ceroboh. Selanjutnya, sikap menuruti kata hati dan hiperaktivitas, yaitu suka memainkan tangan atau kaki atau menggeliat-geliat di tempat duduknya. Kemudian yang kelima ada penyebab. Menurut Roth Flanagan LCPC tahun 2005, yaitu keturunan atau faktor genetik. Banyaknya anak yang menderita hiperaktif mempunyai kerabat dekat seperti orang tua, paman, atau bibi yang tampaknya memiliki gejala yang serupa. Selanjutnya ada defisit neurotransmitter. Dua neurotransmitter pada otak tampaknya berperan dalam regulasi jumlah pembangkitan dan perhatian. Kedua neurotransmitter adalah neuroadrenalin yang berperan pada pembangkitan sel dan dopamin yang berperan mengurangi respon yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kelambatan perkembangan sistem pembangkitan di otak. Pengobatan stimulan meningkatkan pembangkitan beberapa indikasi bahwa kemungkinan anak hiperaktif menderita kelambatan pembangkitan yang membuat mereka tidak sensitif terhadap rangsangan yang datang. Kemudian selanjutnya ada perkembangan otak abnormal. Kurang berfungsinya lobus frontal merupakan area pada otak yang mengumpulkan input auditori dan visual berlebihan. Yang keenam ada terapi. Pendekatan perilaku merupakan satu set luas intervensi tertentu yang memiliki tujuan bersama memodifikasi lingkungan fisik dan sosial untuk mengubah perilaku. Kemudian pendekatan farmakologi. Terapi ini tetap menjadi salah satu bentuk yang paling umum, namun yang paling kontroversial dalam pengobatan ADHD. Keputusan untuk meresepkan obat apapun adalah tanggung jawab medis, setelah berkonsultasi dengan keluarga dan kesepakatan tentang rencana pengobatan yang paling tepat. Selanjutnya, pendekatan multimodal. Penelitian menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mengurangi gejala ADHD adalah penggunaan pendekatan gabungan. Para peneliti menemukan bahwa gabungan obat atau pengobatan perilaku dan perawatan obat secara signifikan lebih baik daripada terapi perilaku sendiri. Yang ketujuh, bentuk layanan pendidikan, yaitu pembelajaran kelas khusus, digunakan untuk anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif tanpa ada anak normal. Selanjutnya, pembelajaran kelas praklasikal dengan penempatan secara khusus tanpa anak normal. Anak belajar di lingkungan sekolah dasar umum dengan guru pendidikan luar biasa sebagai pengajarnya. Selanjutnya ada pembelajaran kelas inklusif penuh. Anak ADHD bersama anak normal belajar bersama-sama dalam pembelajaran kelas dalam satu ruangan. Selanjutnya pembelajaran kelas remedial. Pembelajaran kelas remedial diberikan secara individual atau lebih maksimal 3 untuk siswa berkebutuhan khusus yang mempunyai kesulitan belajar maupun kecacatan yang sama. Selanjutnya ada pembelajaran kelas pendampingan. Dalam pembelajaran kelas ini, anak ADHD bersama anak normal dapat belajar bersama-sama untuk kegiatan pembelajaran di satu ruangan. 8. Peranan bimbingan konseling. Konselor sekolah dalam membantu meningkatkan konsentrasi siswa adalah dengan menggunakan brain gym maupun dengan mind mapping yang bisa dikaitkan dengan tema maupun materi dalam pelajaran maupun bimbingan dan konseling. Brain gym bisa menjadi alternatif dalam penanganan siswa hiperaktif, dapat membantu siswa hiperaktif mengalihkan perilaku hiperaktifnya, juga membantu mensinergikan kinerja otak kanan dan otak kiri. Selain itu juga, penerapan peta pikiran atau mind map berguna untuk membantu siswa hiperaktif dalam meningkatkan konsentrasinya. Tiap materi pelajaran mempunyai pokok-pokok bahasan terpenting. Pokok bahasan tersebut yang akan digunakan dalam pembuatan peta pikiran atau mind map. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.